Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, mari kita kembali ke Baghdad, kota yang lampunya berkilau di tepi sungai Tigris. Kota yang di siang hari dipenuhi perdebatan, dan di malam hari dipenuhi bisikan doa. Namun di antara gemerlapnya, ada satu kabar yang membuat suasana menjadi berbeda. Tentang seorang lelaki yang mengaku dirinya paling suci. Namanya Malik. Ia dikenal rajin beribadah. Sholatnya tak pernah tertinggal di masjid. Sedekahnya sering terlihat. Ucapannya lantang ketika berbicara tentang dosa dan pahala. Awalnya, orang-orang menghormatinya. Namun perlahan, rasa hormat itu berubah menjadi jarak. Karena setiap kali Malik berbicara, selalu ada nada yang membuat orang lain terasa kecil. Di pasar, ia pernah berkata keras pada seorang pedagang yang terlambat menutup lapak saat azan berkumandang. "Beginikah imanmu? Dunia lebih kau pilih daripada akhirat." Pedagang itu hanya tertunduk. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu dilihat banyak orang. Di masjid, jika melihat seseorang tertidur saat khutbah, Malik akan berkomentar cukup keras agar terdengar jamaah lain. Orang yang hatinya hidup tak akan mudah terlelap saat mendengar nasihat. Kalimat-kalimatnya benar, tidak ada yang salah secara isi. Tapi caranya, seperti pisau tipis yang mengiris pelan. Orang-orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka bukan membenci ibadahnya, mereka lelah pada sikapnya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon kurma dekat masjid. Angin sore berembus lembut. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa. Malik datang dengan langkah tegap, wajahnya serius. "Abu Nawas," katanya tanpa basa-basi, "aku dengar orang-orang mengeluh tentangku." Abu Nawas tersenyum tipis. Orang-orang memang sering mengeluh, kadang tentang panas, kadang tentang hujan. Malik mengernyit. "Jangan bercanda, aku serius. Aku hanya mengingatkan mereka agar tidak lalai. Bukankah itu kewajiban?" Abu Nawas menatapnya lembut. "Benar, mengingatkan adalah kewajiban. Tapi pernahkah kau bertanya, apakah caramu membuat mereka mendekat atau justru menjauh?" Malik terdiam sesaat. "Aku tidak peduli mereka suka atau tidak. Yang penting mereka tahu kebenaran." Abu Nawas memetik sehelai daun kering di sampingnya. "Lihat daun ini," katanya pelan. "Jika aku ingin menjatuhkannya, aku bisa menarik pelan atau merobeknya keras-keras. Hasilnya sama, daun itu lepas, tapi cara pertama tidak melukai pohonnya." Malik menghela nafas. "Jadi menurutmu aku melukai mereka?" "Menurutku," jawab Abu Nawas tenang, "kau terlalu sibuk memastikan orang lain sadar akan dosanya, sampai lupa memastikan hatimu bebas dari rasa lebih tinggi." Suasana mendadak hening. Angin yang tadi lembut kini terasa lebih dingin. Malik menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Apakah kau menuduhku sombong?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak, aku hanya bertanya, ketika kau menasihati, apakah hatimu sedih karena mereka salah, atau diam-diam senang karena kau merasa lebih benar?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Malik tidak menjawab. Ia berdiri kaku, lalu pergi tanpa pamit. Malam itu Baghdad terasa lebih sunyi dari biasanya. Malik duduk sendirian di rumahnya. Lampu minyak di depannya bergetar tertiup angin kecil dari jendela. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang. "Apakah hatimu sedih atau senang?" Ia mencoba mengingat kembali setiap nasihat yang pernah ia ucapkan, setiap teguran yang ia lontarkan. Dan perlahan, ia mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ada rasa puas. Rasa puas ketika orang lain terdiam. Rasa puas ketika ia terlihat paling benar. Keesokan harinya, sebuah peristiwa terjadi. Di masjid, seorang lelaki tua salah membaca ayat saat menjadi imam sholat sunnah. Suaranya bergetar, bacaan terhenti. Beberapa jamaah berbisik. Biasanya, Malik yang paling cepat mengoreksi dengan suara keras. Tapi kali ini ia diam. Ia melihat wajah lelaki tua itu yang pucat menahan malu. Setelah sholat selesai, Malik mendekat pelan. Dengan suara lembut ia berkata,
Boleh kita mengulang bacaan itu bersama, Paman? Lelaki tua itu menatapnya kaget. Apakah aku salah tadi? Malik tersenyum kecil. Kita semua sedang belajar. Tidak ada suara keras, tidak ada teguran tajam, hanya percakapan pelan. Dari kejauhan, Abu Nawas yang kebetulan berada di serambi masjid memperhatikan. Matanya menyipit, lalu ia tersenyum. Sore harinya Malik mencari Abu Nawas. Ia menemukannya sedang memberi makan burung-burung kecil. Aku mengerti sekarang, kata Malik pelan. Abu Nawas tidak langsung menoleh. Mengerti apa? Ternyata mudah merasa paling suci ketika kita sibuk melihat noda orang lain. Abu Nawas berdiri, menepuk debu di pakaiannya. Kesucian sejati, katanya lembut, bukan ketika tidak punya dosa, tapi ketika merasa diri masih penuh kekurangan. Malik menunduk. Aku ingin berubah, tapi aku takut orang mengira aku melemah. Abu Nawas tertawa kecil. Orang yang benar-benar kuat tidak takut terlihat lembut. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah yang hangat. Malik menarik nafas panjang. Terima kasih. Abu Nawas menggeleng pelan. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada hatimu yang masih mau mendengar. Sejak hari itu, suasana di masjid berubah. Malik tetap rajin, tetap beribadah. Tapi ucapannya kini berbeda. Ia lebih banyak mengajak daripada menghakimi, lebih sering mendekat daripada menunjuk. Orang-orang mulai merasa nyaman kembali. Dan Baghdad, untuk sementara waktu, terasa lebih damai. Sahabat pendengar, kisah ini bukan tentang Malik semata. Bisa jadi, sedikit dari dirinya ada dalam diri kita. Kadang kita tidak sadar, kita menasihati dengan niat baik, tapi hati kita diam-diam ingin terlihat lebih tinggi. Kadang kita lupa bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa kelembutan akan terdengar seperti penghinaan. Abu Nawas mengajarkan satu hal sederhana malam ini. Menjadi baik itu mulia, tetapi membuat orang lain merasa diterima, itu lebih indah. Semoga kisah ini mengalir lembut di hati Anda. Semoga ia membuat kita lebih hati-hati dalam berbicara, dan lebih sibuk memperbaiki diri daripada mengukur orang lain. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.